warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Langsung saja perkenalkan, nama saya Nuri Hidayatullah, alamat Jambiarum, Gedung Sumur, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran Al-Quran Hadis. Ini temanya adalah pendidikan karakter dan unsur-unsurnya dalam pendidikan dan juga penerapannya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pendidikan karakter. Apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter itu adalah bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik untuk generasi selanjutnya. Dan bertujuan apa? Tujuannya adalah untuk membentuk penyempurnaan diri secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri supaya agar menuju ke arah yang lebih baik lagi. Itu pendidikan karakter. Selanjutnya di sini tujuan pendidikan karakter menurut Kemdiknas ada 5 macam. Yang pertama, mengembangkan potensi kalbu nurani efektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Itu tujuan yang pertama menurut Kemdiknas. Selanjutnya, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Selanjutnya, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Jangan dilupakan, itu menurut Kemdiknas. Selanjutnya, tujuan yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. Yang terakhir, tujuan pendidikan karakter menurut Kemdiknas, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Itulah macam-macam tujuan pendidikan karakter menurut Kemdiknas. Selanjutnya, macam-macam pendidikan karakter. Macam-macam pendidikan karakter itu semuanya ada 18. Namun saya menyebutkan salah satunya saja, yaitu yang religius atau religiusitas. Bagaimana itu religius? Penanaman karakter religius tentunya menjadi sebuah hal yang sangatlah penting untuk diterapkan pada peserta didik. Pada dasarnya, dengan adanya karakter religius yang lebih kuat dimiliki oleh seorang individu akan membantu
membantu tercapainya kehidupan yang lebih baik. Nah, dari segi itu, salah satu dari berbagai macam pendidikan karakter itu sangatlah penting diterapkan di sekolah. Apa yang penting itu? Yang penting adalah karakter religius ini. Dengan adanya penanaman karakter religius secara tepat akan membantu peserta didik tersebut untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itu penjelasan dari religiusitas atau religius. Selanjutnya, selain itu ada penanaman kebersihan diri dan lingkungan. Menanamkan kebiasaan untuk hidup bersih, baik untuk diri sendiri ataupun lingkungan sekitar, tentunya menjadi sebuah hal yang penting atau hal yang sering diperhatikan. Salah satu dari macam-macam pendidikan karakter yang perlu diterapkan di sekolah adalah selain yang 18 tadi. Ya, ini yang harus diterapkan adalah pada penanaman kebiasaan hidup bersih. Nah, hidup bersih itu harus dalam pendidikan karakter ini. Kenapa? Karena menjaga kebersihan baik diri sendiri maupun lingkungan sekitar menjadi sebuah hal yang sangatlah dibutuhkan, dimana dengan begitu maka setiap peserta didik akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih bersih dan selalu menjaga pola hidup supaya menjadi sehat. Karena itu akan berpengaruh pada kesehatan jasmani dan juga rohani yang dimiliki oleh setiap orang. Itu tambahan dari yang macam-macam pengertian karakter itu. Selanjutnya, unsur-unsurnya yang terdapat di dalam pendidikan apa saja? Yang pertama, subjek yang dibimbing atau peserta didik. Apa itu peserta didik? Peserta didik yang berstatus sebagai subjek didik. Pandangan modern cenderung menyebut demikian. Kenapa? Karena peserta didik itu adalah subjek atau pribadi yang otonom yang ingin diakui keberadaannya selaku pribadi yang dimiliki ciri khas dan otonomi. Ia ingin mengembangkan diri atau mendidik diri secara terus-menerus supaya berguna jika memecahkan masalah-masalah hidup yang dijumpai sepanjang hidupnya. Itu yang namanya peserta didik. Yang kedua, orang yang membimbing. Siapa orang yang membimbing? Yaitu pendidik. Pendidik ialah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Nah, peserta didik ini mengalami pendidikannya dalam 3 lingkungan,
yaitu lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sebab itu yang bertanggung jawab terhadap pendidikan itu yang pertama orang tua, yang kedua ketika di sekolah itu yang bertanggung jawab guru, jika di dalam lingkungan keluarga yaitu orang tua, jika di lingkungan masyarakat siapa itu di lingkungan masyarakat suatu kelompok atau organisasi itu yang terjun di dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya yang nomor 3, interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau interaksi edukatif. Apa itu interaksi edukatif? Nah, interaksi edukatif itu adalah komunikasi timbal balik antar peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Pencapaiannya bagaimana? Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan memanipulasikan isi, metode serta alat-alatnya, alat-alat pendidikan tersebut, ke arah mana bimbingan ditujukan. Nah, di situ ditujukan kemana? Nah, ditujukan kepada tujuan pendidikan tersebut. Selanjutnya yang nomor 4, tujuan pendidikan bersifat abstrak karena memuat nilai-nilai yang sifatnya abstrak. Bagaimana itu? Tujuan itu bersifat umum, juga ideal, dan kandungannya sangat luas sehingga sulit untuk dilaksanakan. Juga di dalam praktek itu sulit. Sedangkan pendidikan harus berupa tindakan dan ditujukan kepada peserta didik dalam kondisi tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu dengan menggunakan alat tertentu. Kalau sudah peserta didik itu dalam keadaan kondisi tertentu, dengan tempat tertentu, waktu tertentu, dengan menggunakan alat tertentu, tujuan pendidikan yang bersifat abstrak itu akan tidak sulit dilaksanakan, bisa-bisa gampang lah. Selanjutnya yang nomor 5, pengaruh yang diberikan dalam bimbingan. Nah, apa itu pengaruhnya? Di dalam materi, dalam sistem pendidikan sekolah, materi telah diraih dalam kurikulum. Dibentuk kurikulum, materi itu yang membentuk kurikulum yang akan disajikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Diadakan kurikulum itu supaya menjadi pencapaian dalam tujuan. Materi ini meliputi materi inti maupun muatan lokal. Seperti apa? Materi inti itu bersifat nasional, mengandung misi pengendalian dan persatuan bangsa. Sedangkan muatan lokal misinya mengembangkan kebinekaan kekayaan budaya sesuai dengan kondisi lingkungan. Itu
dalam materi pendidikan. Yang nomor 6, cara digunakan dalam bimbingan. Nah, cara yang digunakan itu ada alat dan metode. Alat dan metode itu pendidikan merupakan dua sisi dari satu mata uang, yaitu alat melihat jenisnya, sedangkan metode melihat efisiensi dan efektivitasnya. Alat dan metode itu diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi ada alat dan ada metode juga supaya pendidikan itu bisa tercapai tujuannya. Selanjutnya yang terakhir, tempat peristiwa bimbingan berlangsung. Apa itu tempat peristiwa bimbingan berlangsung? Yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan itu biasanya disebut pusatnya pendidikan. Mana pusatnya pendidikan? Yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat seperti tadi itu. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan ketidakcocokan dari apa yang saya presentasikan tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.